Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini kita akan membahas materi mengenai elastisitas. Sebelum masuk ke dalam materinya, kita perlu memahami beberapa istilah. Yang pertama, benda elastis dan benda plastis. Apa yang dimaksud dengan benda elastis? Benda elastis adalah benda yang dapat mengembalikan bentuknya setelah gaya yang mempengaruhinya dihilangkan. Contohnya karet dan juga pegas. Itu contoh dari benda elastis. Sedangkan benda plastis adalah benda yang tidak dapat mengembalikan bentuknya setelah gaya yang mempengaruhinya dihilangkan. Contohnya plastisin dan juga tanah liat. Nah, itu contoh dari benda plastis. Nah, jadi dua istilah ini perlu dibedakan terlebih dahulu. Ada benda elastis dan juga benda plastis. Kemudian istilah ketiga yaitu deformasi benda. Nah, kata-kata formasi ini menunjukkan susunan atau bentuk. Sedangkan imbuhan de di bagian awal ini menunjukkan makna perubahan. Jadi deformasi itu perubahan bentuk atau susunan sebuah benda akibat suatu gaya. Nah, jadi sebuah benda dapat mengalami perubahan bentuk atau perubahan susunannya jika diberikan sebuah gaya. Nah, itu yang dimaksud dengan deformasi benda, perubahan bentuk atau susunan sebuah benda akibat suatu gaya. Kemudian yang keempat, perhatikan, misalkan kita memiliki sebuah karet yang panjang awalnya L0 dengan luas penampangnya sebesar A. Kemudian karet ini kita tarik dengan gaya sebesar F sehingga bertambah panjang. Nah, ini pertambahan panjangnya kita simbolkan dengan delta L. Nah, jadi L0 itu adalah panjang awal karet, sedangkan delta L adalah pertambahan panjangnya. Ingat lagi, secara sederhana sebuah benda itu tersusun dari partikel. Nah, ketika kita memberikan gaya tarik pada karet ini, sebetulnya setiap partikel penyusun karet ini merasakan gaya yang kita berikan. Nah, jadi gaya yang dirasakan oleh setiap partikel yang ada pada setiap bagian luas permukaan sebuah benda, itu yang kita sebut sebagai tegangan atau stres yang kita simbolkan dengan simbol sigma. Nah, jadi istilah tegangan atau stres itu adalah gaya yang dirasakan oleh setiap partikel yang ada pada setiap bagian luas permukaan sebuah benda. Nah, bagaimana cara menentukan tegangan atau stres pada sebuah bahan atau sebuah benda? Dengan cara tegangan atau sigma sama dengan F per A, gaya yang dirasakan oleh setiap partikel yang ada pada setiap bagian luas permukaan sebuah benda. Sigma sama dengan F per A. Nah, ini cara menentukan tegangan atau stres pada sebuah bahan. F per A. Semakin besar gaya yang kita berikan pada sebuah bahan, maka semakin besar tegangan atau stresnya. Dan juga semakin besar luas penampang yang dimiliki oleh sebuah bahan atau A-nya, maka semakin kecil sigmanya atau semakin kecil tegangannya. Dengan sigma itu adalah tegangan, satuannya Newton per meter, pangkat 2 atau Pascal. Dan F itu gaya, satuannya Newton. Sedangkan A itu luas penampang, satuannya meter pangkat 2. Nah, itu mengenai tegangan atau stres. Nah, perhatikan contoh soalnya. Jika kita memiliki dua buah karet dengan ukuran yang berbeda, karet pertama memiliki luas penampang A, sedangkan karet kedua memiliki penampang yang jauh lebih besar, yaitu 2A. Nah, jika kedua karet ini ditarik dengan gaya yang sama besar, maka bahan manakah yang akan mengalami tegangan atau sigma yang paling besar? Nah, lihat lagi ya, karena A ini adalah luas penampang, karet yang ada di atas dengan karet yang ada di bawah, perbedaannya hanya ada pada luas penampangnya. Karena semakin besar luas penampang benda, maka semakin kecil tegangannya. Lihat ya, semakin besar luas penampang benda, maka semakin kecil tegangannya. Artinya antara tegangan dengan luas penampang itu berbanding terbalik karena berupa pembagian. Jadi semakin besar luas penampang benda, maka semakin kecil tegangannya. Jawaban yang tepat untuk pertanyaan soal nomor 1, bahan manakah yang akan mengalami tegangan paling besar, adalah bahan yang bagian atas. Karena semakin kecil luas penampang, maka semakin besar tegangannya. Jadi soal nomor 1, bahan yang akan mengalami tegangan yang paling besar adalah bahan pada bagian atas. Kemudian soal nomor 2, jika kita memiliki karet yang ukurannya sama, kemudian kita tarik dengan cara yang berbeda. Misalkan, yang atas kita tariknya secara pelan, yang bawah kita tariknya dengan gaya 2 kali lipatnya dari yang atas. Pertanyaannya, bahan manakah yang akan mengalami tegangan paling besar? Nah, lihat lagi ya, semakin besar gaya yang diberikan pada sebuah bahan, maka tegangan yang dialaminya akan semakin besar. Sehingga kita dapat simpulkan bahwa semakin besar gaya yang bekerja pada benda, maka semakin besar tegangannya, atau
Artinya antara gaya dengan tegangannya itu memiliki hubungan berbanding lurus. Jadi tegangan atau stres berbanding lurus dengan gaya yang diberikan pada bahannya. Semakin besar gaya yang bekerja pada benda, maka semakin besar tegangannya. Jawaban yang tepat untuk soal nomor 2 itu jawaban bahan kedua atau bahan yang ada di bawah. Karena gayanya semakin besar, maka tegangannya juga semakin besar. Kemudian perhatikan kembali bahan karet ini. Nah, ketika bahan karet ini diberikan gaya tarik sehingga bertambah panjang, sebetulnya karet ini mengalami regangan atau strain. Nah, regangan ini adalah perbandingan pertambahan panjang benda atau delta L. Nah, di sini nih, ini adalah pertambahan panjang benda. Jadi perbandingan pertambahan panjang benda terhadap panjang awal benda akibat suatu gaya. Regangan kita simbolkan dengan simbol epsilon. Jadi epsilon sama dengan delta L per L0, perbandingan pertambahan panjang terhadap panjang awalnya. Jadi epsilon itu adalah regangan, delta L itu pertambahan panjang, satuannya meter, sedangkan L0 itu adalah panjang awal benda, satuannya meter juga. Jadi semakin besar pertambahan panjang sebuah benda, maka semakin besar nilai regangannya. Nah, perhatikan di sini terdapat dua buah bahan yang ditarik dengan gaya yang sama, namun menyebabkan pertambahan panjang yang berbeda. Bahan yang pertama di bagian atas ini mengalami pertambahan panjang yang lebih besar dibandingkan dengan bahan yang ada di bagian bawahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, bahan manakah yang mengalami regangan paling besar? Karena bahan pertama yang ada di bagian atas ini mengalami pertambahan panjang yang jauh lebih besar, sehingga bahan yang pertama ini mengalami regangan yang besar juga dibandingkan dengan bahan yang ada di bawahnya. Jadi bahan pertama mengalami pertambahan panjang yang lebih besar atau mengalami regangan yang lebih besar dibandingkan dengan bahan yang ada di bawahnya. Kemudian pembahasan selanjutnya, di awal kita sudah belajar tentang konsep tegangan yang kita simbolkan dengan sigma. Kemudian yang kedua, sebelumnya kita sudah belajar tentang regangan yang kita simbolkan dengan epsilon. Nah, semakin besar tegangan sebuah benda, maka semakin besar regangannya. Jadi, semakin besar tegangannya, maka semakin besar regangannya. Jadi, hubungan antara tegangan dan regangan itu berbanding lurus. Semakin besar tegangannya, maka semakin besar regangannya. Kemudian, perbandingan nilai tegangan terhadap regangannya kita sebut sebagai modulus Young atau modulus elastisitas benda. Nah, sekarang perhatikan, modulus elastisitas benda ini kita simbolkan dengan simbol E. Karena modulus ini adalah perbandingan nilai tegangan terhadap regangannya, maka kita tulis seperti ini. Perbandingan antara sigma terhadap epsilon, perbandingan antara nilai tegangan terhadap regangannya. Nah, inilah modulus elastisitas benda. Nah, karena sigma ini atau tegangan ini rumusnya itu adalah F per A, sedangkan epsilon itu rumusnya delta L per L0, maka kita peroleh seperti ini. Jadi kita ubah ya, yang tadinya sigma per epsilon jadi F per A dibagi delta L per L0. Nah, jadi di bagian atas ada F per A, sedangkan di bagian bawah ada delta L per L0. Nah, yang ada di bagian bawah ini bisa naik ke atas. Syaratnya kita balik posisinya. Jadi seperti ini. F per A dikali L0 per delta L. Yang awalnya delta L per L0 kita balik jadi L0 per delta L. Nah, maka kita peroleh modulus elastisitas itu bisa ditentukan dengan cara F dikali L0 per A dikali delta L. Jadi E itu adalah modulus elastisitas, F itu adalah gaya, L0 itu adalah pertambahan panjang benda, A itu adalah luas penampang benda, dan delta L itu pertambahan panjang benda. Nah, jadi modulus elastisitas itu adalah perbandingan nilai tegangan terhadap regangannya. Makna lain dari modulus elastisitas adalah sifat elastisitas benda terhadap perubahan panjangnya. Nah, kita perhatikan ya, bagaimana sifat elastisitas benda terhadap perubahan panjangnya. Nah, tadi kan kita peroleh modulus elastisitas itu sama dengan F dikali L0 per A dikali delta L. Jika kita perhatikan, pertambahan panjang itu kan delta L ya. Nah, ini delta L itu pertambahan panjang. Jika kita perhatikan, semakin besar pertambahan panjang sebuah benda atau semakin elastis bendanya, maka modulus elastisitasnya akan semakin kecil. Jadi semakin elastis bendanya, maka semakin kecil nilai modulusnya. Nah, jika kita perhatikan, di sini ada bahan yang berwarna biru dan yang berwarna merah. Keduanya ditarik dengan gaya yang sama. Luas penampangnya juga, besarnya sama. Namun, pertambahan panjangnya berbeda. Bahan yang pertama yang ada di atas yang berwarna biru mengalami pertambahan panjang yang jauh lebih besar dibandingkan dengan
yang ada di bawahnya. Karena pertambahan panjangnya besar, artinya benda yang berwarna biru ini lebih elastis dibandingkan dengan benda yang ada di bawahnya atau benda yang berwarna merah ini. Karena benda biru lebih elastis atau lebih besar mengalami pertambahan panjangnya, maka modulus elastisitasnya lebih kecil. Maka kita dapat simpulkan bahwa semakin besar perubahan panjang atau delta L-nya, maka semakin kecil modulus elastisitasnya atau modulus yang-nya. Maka antara pertambahan panjang atau delta L dengan modulus elastisitasnya itu berbanding terbalik. Nah, maka kita dapat simpulkan dari tabel ini, perhatikan, kita akan memahami makna modulus elastisitasnya. Jadi di antara bahan ini memiliki nilai modulus elastisitasnya masing-masing. Nah, jika kita perhatikan, di sini bahan yang lebih elastis dalam kehidupan sehari-hari pasti karet dibandingkan dengan yang lain. Nah, semakin elastis sebuah benda, ternyata modulus elastisitasnya akan semakin kecil jika dibandingkan yang lain. Nah, sebaliknya, jika modulus elastisitasnya besar, maka bendanya kurang elastis. Kita dapat simpulkan bahwa semakin besar nilai modulus yang atau nilai modulus elastisitasnya, maka semakin sulit sebuah bahan untuk bertambah panjang jika bahan tersebut diberikan gaya yang sama besar. Inilah makna modulus elastisitas. Nah, sampai di sini untuk materi pembahasan pada video ini. Kita sudah belajar apa yang dimaksud dengan istilah benda elastis, benda plastis, deformasi benda, tegangan, regangan, dan yang terakhir modulus yang atau modulus elastisitas. Kita lanjutkan lagi materi pembelajarannya pada video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.